Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung pada kelas tutorial online di sesi keempat, yaitu mata kuliah kewirausahaan di era digital dengan kode mata kuliah MKDI 4203. Pada sesi kali ini kita akan mengkaji beberapa aspek mengenai proses identifikasi peluang usaha di era digital. Dalam proses identifikasi peluang usaha di era digital, kita perlu tahu adanya tahapan memulai aktivitas kewirausahaan, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama mengenai menemukan ide bisnis yang tepat. Nah, dalam menemukan ide bisnis ini, jangan hanya ikut-ikutan tren yang sedang ramai. Kalian bisa melakukan riset dan menganalisis aspek ide bisnis yang memang benar-benar memiliki peluang atau potensi untuk berkembang di kemudian hari. Kemudian mengembangkan rencana bisnis. Nah, ini juga penting. Nah, anggapannya atau rencana dari bisnis ini sebagai peta atau panduan untuk kita semua dalam menjalankan usaha. Kemudian di dalam hal tersebut juga terdapat dokumen yang harus dituliskan dengan jelas apa visi misi dari rencana bisnis yang akan dijalankan tersebut. Dan kemudian terdapat strategi yang nantinya akan dipakai, berapa modal yang dibutuhkan, serta apa saja target yang ingin dicapai tentunya. Selanjutnya, meningkatkan pendanaan usaha. Nah, setelah tahu apakah yang ingin kita jalankan, apakah usaha yang kita pilih, kita harus tahu mengenai modal yang kita butuhkan. Nah, modal ini bisa kita dapatkan misalnya dengan tabungan yang kita gunakan untuk usaha, ataupun kalau misalnya mendapatkan atau membutuhkan modal yang banyak, kita bisa mencari dengan cara bantuan keluarga atau teman, atau mengajukan ke lembaga keuangan atau bank, kemudian mencari investor. Namun, kalau kita mengajukan ke lembaga keuangan ataupun mencari investor yang tepat, kita juga harus memiliki rencana bisnis yang kuat agar mereka percaya dan mereka mau memberikan modal kepada kita. Nah, poin-poin ini mengajarkan bahwa bisnis yang baik bukan hanya tentang punya ide saja, tetapi tentang persiapan yang matang agar usaha kita nantinya memiliki fondasi yang kuat dan keberlanjutan yang bagus. Kemudian, berkaitan dengan identifikasi peluang usaha di era digital saat ini, terdapat beberapa contoh yang relevan mengenai peluang usaha yang bisa dijadikan bisnis di era digital, seperti halnya berjualan melalui toko online. Nah, kita bisa berbisnis dengan memanfaatkan platform marketplace yang sudah ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Amazon. Kemudian bisa menjadi food blogger atau food vlogger. Nah, peluang ini melibatkan kegiatan mengulas berbagai tempat makanan serta mereview makanan, membagikan makanan atau kuliner tersebut kepada halayak umum, kemudian menjadi pekerja lepas atau freelance secara online tentunya. Hal ini dapat menawarkan keahlian tertentu secara fleksibel seperti menulis artikel, membuat desain, mengelola data, atau melakukan riset secara daring. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contoh selanjutnya menjadi selebriti di media sosial dengan cara membangun personal branding sebagai selebriti media sosial atau selebgram. Yang terakhir menjadi YouTuber, mengembangkan konten video untuk platform YouTube sebagai sarana berbisnis. Nah, dari beberapa peluang usaha itu telah mendobrak batasan tradisional dalam berbisnis dengan menyediakan beragam akses yang fleksibel dan luas melalui pemanfaatan platform marketplace yang tadinya hanya offline saja sekarang tersedia melalui jejaring internet. Nah, hal ini dikarenakan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi digital yang memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau audiens secara global atau lebih banyak dibandingkan dengan toko offline, sehingga menciptakan kewirausahaan yang sangat dinamis dan terbuka bagi siapa saja yang mampu beradaptasi serta berinovasi secara kedepannya. Terdapat peran design thinking dalam menemukan solusi, yaitu seperti peran empati dalam proses identifikasi peluang usaha. Nah, wirausaha sejati dibangun di atas fondasi kualitas diri dan integritas rohani demi meraih kepercayaan konsumen. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada keunikan produk, tetapi juga pada perpaduan antara impian yang kuat,
keberanian mengambil resiko, serta ketekunan dalam memelihara proses hingga membuahkan hasil nantinya. Kemudian peran design thinking dalam menemukan solusi bagi konsumen di era digital. Nah, design thinking ini cara mencari solusi dengan mengutamakan kebutuhan orang lain atau berdasarkan pasar yang saat ini sedang ramai. Caranya bukan sekedar menebak, tapi dengan memahami masalah secara mendalam, berani mencoba ide-ide baru, dan membuat contoh produk prototipe untuk terus diperbaiki sampai benar-benar membantu pengguna. Terdapat tahapan proses design thinking, antara lain. Yang pertama yaitu berempati. Nah, tahap ini berfokus pada upaya memahami kebutuhan dan keinginan target pengguna agar produk atau layanan yang dibuat benar-benar bermanfaat. Contohnya, ketika kita ingin membuat aplikasi untuk lansia, maka kita menghabiskan waktu dengan mengobrol dan mengamati kesulitan lansia saat menggunakan smartphone agar tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan. Dalam hal ini, mendefinisikan inti masalah yang perlu diselesaikan berdasarkan hasil pengamatan di tahap empati. Contohnya, dari hasil pengamatan tersebut, menyimpulkan masalah utama, yaitu lansia kesulitan menggunakan aplikasi karena ukuran tulisan terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, menghasilkan ide. Nah, menciptakan berbagai ide kreatif sebagai solusi alternatif untuk menjawab masalah yang telah ditemukan tadi. Contohnya, mencetuskan berbagai ide seperti membuat aplikasi dengan tombol sangat besar, menggunakan perintah suara, atau menyediakan fitur bantuan darurat. Yang keempat, membuat purwarupa atau prototipe. Nah, hal ini juga sangat penting, yaitu mengubah ide menjadi bentuk nyata atau model sederhana yang bisa diujikan nantinya. Contohnya, dengan menggambar rancangan atau tampilan di kertas maupun sketsa, membuat versi aplikasinya sederhana yang belum berfungsi penuh, hanya sebagai simulasi saja. Kemudian yang kelima, melakukan pengujian, yaitu menguji prototipe tersebut kepada pengguna untuk melihat apakah solusi tersebut efektif, lalu melakukan perbaikan terus-menerus. Di era digital saat ini, keuntungan utama dalam pemanfaatan teknologi adalah adanya akses pasar yang luas, kemudian biaya operasional yang rendah, data pengguna e-commerce menyediakan data yang berharga tentang preferensi dan perilaku pelanggan, dan personalisasi e-commerce memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan pengalaman belanja pelanggan berdasarkan preferensi. Nah, terdapat tantangan e-commerce seperti bisnis harus menemukan cara untuk menonjol dari pesaing. Nah, hal ini berkaitan dengan persaingan antara bisnis yang kita gunakan atau bisnis yang kita kembangkan dengan bisnis pesaing kita. Kita harus menonjolkan apa sih keunikan dari bisnis kita. Kemudian keamanan data pelanggan menjadi prioritas utama dalam e-commerce. Nah, kita harus memprioritaskan adanya data pelanggan. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan data pelanggan ini karena ini menjadi privasi yang kita miliki agar kita mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian pengiriman dan pengembalian produk merupakan aspek penting dalam e-commerce dan terdapat tantangan media sosial. Yang pertama, algoritma. Nah, algoritma ini berkaitan dengan media sosial dapat membuat konten bisnis sulit ditentukan atau ditemukan oleh pengguna. Karena misalnya algoritma kita turun atau kecil, maka dari pelanggan tersebut sangat susah untuk menemukan bisnis kita. Tapi kalau misalnya algoritma kita tinggi nilainya, maka di situ langsung muncul ketika konsumen mencari dengan kata kunci bisnis kita. Kemudian manajemen reputasi. Nah, dari manajemen reputasi ini berkaitan dengan hal yang negatif dan komentar pelanggan dapat merusak reputasi bisnis di media sosial. Kemudian ada tren yang berubah. Platform media sosial dan tren berubah dengan cepat yang membuat bisnis harus beradaptasi. Nah, kemudian etika dalam berbisnis digital. Etika dalam berbisnis digital ini merupakan prinsip moral yang menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas usaha di ruang sistem atau di ruang teknologi saat ini. Di antaranya integritas, yaitu menunjukkan konsistensi antara tindakan dan nilai-nilai moral yang dianut. Kemudian kejujuran, hal ini menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan kepada konsumen, dan terdapat transparansi, yaitu keterbukaan dalam menjalankan operasional bisnis.
termasuk dalam kebijakan harga dan aturan transaksi. Kemudian profesionalisme mengelola bisnis dengan kompetensi, tanggung jawab, dan standar kerja yang baik. Yang terakhir, dalam etika berbisnis digital yaitu tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar. Nah, penerapan kelima aspek ini sangat krusial untuk membangun kepercayaan jangka panjang antara pelaku bisnis dan konsumen di era digital. Baik, itu tadi penjelasan materi kali ini. Untuk rekan-rekan diharap mengerjakan diskusi dan mengisi daftar hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.